Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, semuanya apa kabar? Alhamdulillah. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, pada kesempatan ini kita akan masuk pada pembelajaran fikih, yaitu tentang ketentuan dari mawaris, yang mana di sana ada ahli waris dan pembagiannya. Nah, sebelum kita masuk, terlebih dahulu, apakah Anda masih ingat apa itu mawaris? Nah, kembali kita ulang ya materi minggu lalu. Mawaris adalah ilmu yang berkaitan dengan pembagian harta warisan. Pengertian mawaris. Mawaris adalah ilmu yang berkaitan dengan pembagian harta warisan berdasarkan prinsip dan syariat dalam Islam. Pada umumnya, sistem pengetahuan ini juga disebut dengan istilah faraid. Mempelajari ilmu mawaris hukumnya adalah fardu kifayah. Adapun rukun-rukun mawaris diantaranya yang pertama, 1. Al-muwaris atau pewaris. Yang kedua, al-waris atau ahli waris. Dan yang ketiga, al-mauruth atau harta warisan. Baik, kita masuk pada topik pembahasan, yaitu tata cara dan pembagian harta warisan menurut Islam. Nah, pembagian harta warisan menurut Islam berpedoman pada surat An-Nisa ayat 11-12. Seperti yang saya paparkan dalam gambar ini. Nah, dalam ajaran agama Islam sudah dijelaskan dengan sangat rinci tentang pembagian harta warisan dalam sebuah keluarga muslim. Tak hanya itu saja, hukum-hukum dalam Islam tersebut juga sudah membuat tentang proses pembagian harta warisan agar nantinya tidak menimbulkan konflik antar keluarga. Lantas, bagaimana pembagian harta warisan menurut Islam? Bagi kita yang belum ketahui, simak video ini sampai akhir. Nah, berikut ini adalah penjelasan tentang tata cara dan juga pembagian harta warisan. Yang pertama, bagian harta yang mendapatkan setengah. Golongan orang yang berhak mendapatkan setengah bagian dari harta warisan adalah kelompok laki-laki dan 4 perempuan. Jadi diantaranya adalah suami, anak perempuan, cucu perempuan yang berasal dari keturunan laki-laki, saudara kandung perempuan, dan juga saudara perempuan sebapak. Yang kedua, yang mendapatkan bagian seperempat. Ahli waris tidak yang berhak mendapatkan bagian ini adalah hanya 2 orang, yakni suami maupun istri. Kemudian bagian yang ketiga adalah 1/8. Seorang ahli waris yang berhak mendapatkan 1/8 bagian warisan ini adalah istri yang mendapatkan warisan dari peninggalan suaminya, baik itu memiliki anak atau cucu dari rahimnya atau rahim istri yang lain. Kemudian yang keempat, 2/3. Ahli waris yang berhak mendapatkan bagian ini adalah anak perempuan kandung, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, dan juga saudara perempuan sebapak. Yang kelima ialah yang mendapatkan ahli waris itu sebanyak 1/3. Ahli waris yang berhak mendapatkan 1/3 warisan adalah ibu dan 2 saudara, baik laki-laki ataupun perempuan yang masih satu ibu. Lanjut, yang keenam, yang mendapatkan harta warisan 1/6. Ahli waris yang masuk ke dalam bagian ini adalah bapak, kakek, ibu, cucu perempuan, saudara perempuan sebapak, nenek, keturunan anak laki-laki, serta saudara laki-laki dan perempuan satu ibu.
Dan juga dalam ilmu waris ada juga disebut dengan asobah. Asobah merupakan suatu istilah ahli waris yang berhak untuk menerima harta warisan sisa dengan tidak ditentukan bagiannya. Kata asobah adalah bentuk plural dari kata ashib. Di dalam istilah ilmu waris, macam-macam asobah ada 3. Yang pertama adalah asobah binafsi. Ialah ahli waris yang menerima sisa harta warisan dengan sendirinya tanpa disebabkan orang ahli waris yang masuk dalam kategori asobah binafsi diantaranya yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara kandung laki-laki, saudara si ayah laki-laki, anak laki-laki saudara laki-laki kandung, anak laki-laki saudara laki-laki si ayah, paman kandung, paman si ayah, anak laki-laki paman kandung, anak laki-laki paman si ayah, laki-laki yang memerdekakan budak. Nah, apabila semua asobahnya ada, maka tidak semua asobah mendapatkan bagian, akan tetapi harus didahulukan orang-orang atau para asobah yang lebih dekat pertaliannya dengan orang yang meninggal. Jadi penentuannya diatur menurut nomor urut tersebut. Jika ahli waris yang ditinggalkan terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, maka mereka mengambil semua harta ataupun semua sisa. Cara pembagiannya ialah untuk anak laki-laki mendapatkan 2 kali lipat bagian anak perempuan. Firman Allah dalam Al-Quran yang artinya Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seseorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 anak perempuan. Quran surat An-Nisa surat keempat ayat ke-11. Yang kedua as-sobah bil ghair, yaitu anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan si ayah yang menjadi asobah jika bersama saudara laki-laki mereka masing-masing. Asobah dengan sebab terbawa oleh laki-laki yang setingkat. Nah, keterangan yang lebih lanjut terkait dengan beberapa perempuan yang bisa menjadi asobah dengan sebab orang lain. Di antaranya, anak laki-laki dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi asobah. Cucu laki-laki dari anak laki-laki juga dapat menarik asobah yang perempuan menjadi asobah. Saudara laki-laki sekandung juga dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi asobah. Saudara laki-laki sebapak juga dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi asobah. Nah, ketentuan pembagian harta waris dalam asobah bil ghair, misalnya bagian pihak laki-laki yang diantaranya adalah anak, cucu, saudara laki-laki, 2 kali lipat bagian pihak perempuan, anak, cucu, saudara perempuan. Itulah pembahasan kita mengenai ahli waris dan juga pembagiannya. Jadi umat Islam harus belajar soal ilmu waris ini karena di dalamnya diatur dengan jelas siapa orang yang berhak menerima harta warisan, pembagian harta warisan, dan agar terhindar dari perselisihan karena perebutan harta warisan serta supaya beban si mayit menjadi ringan dengan adanya aturan dalam ilmu fikih mawaris. Tujuan mempelajari ilmu mawaris diantaranya adalah untuk menghindari timbulnya perpecahan di dalam keluarga hanya karena berebut harta peninggalan. Baiklah anak-anak, kita cukupkan pembelajaran kita pada kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.